Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sophia dari SMK Negeri 1 Cimahi. Saya mengajar mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan di kelas 11. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi bisnis model kanvas, yaitu sebuah materi yang menguraikan mengenai media yang menjelaskan secara garis besar sebuah proses bisnis. Mungkin selama ini yang kita kenal adalah bisnis plan. Nah, dalam hal ini kita akan coba membuat sebuah bisnis model yang lebih menarik dan lebih sederhana. Baik, di dalam bisnis model kanvas ini ada 9 elemen yang dijelaskan secara garis besar mengenai proses bisnis yang akan dijalankan. Yang pertama adalah customer segment, yang kedua adalah value proposition, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key activities, yang ketujuh key resources, yang kedelapan key partnership, dan yang terakhir adalah cost structure. Nah, di dalam bisnis model kanvas, 9 elemen yang tadi digambarkan dalam sebuah bagian bisnis model yang menguraikan secara global proses dari sebuah bisnis yang akan dijalankan. Kita lihat mulai dari key activities. Key activities ini menggambarkan mengenai kegiatan yang akan dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk yang memiliki keunggulan. Berarti di sini kita bicara tentang bidang produksi yang akan dipilih untuk menghasilkan produknya. Nah, kemudian dari key activities ini kita bergerak ke value proposition. Value proposition di sini menjelaskan mengenai keunggulan dari produk yang akan dihasilkan, baik dari sisi input, proses, dan outputnya. Selanjutnya kita akan ke customer segment. Customer segment ini adalah konsumen yang akan membeli dan membayar produk yang akan kita jual. Kenapa konsumen ini harus kita tentukan? Karena konsumen ini banyak dan tidak semua konsumen membutuhkan produk yang akan kita hasilkan, sehingga kita harus menentukan dengan pas, dengan tepat siapa konsumen yang akan membutuhkan produk kita. Nah, setelah kita menentukan siapa konsumen yang akan membeli produk kita, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mencari cara yang paling tepat untuk mempromosikan dan mendistribusikan produk kita kepada konsumen yang sudah kita tentukan tadi. Banyak media yang bisa digunakan, mulai dari yang konvensional sampai yang sekarang mungkin sedang booming itu adalah dengan menggunakan digital marketing. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan cara mempromosikan dan mendistribusikan produk kita di channel, maka langkah selanjutnya adalah kita akan ke customer relationship. Nah, untuk elemen ini sangat mendukung sekali elemen yang sebelumnya, yaitu channel, karena di customer relationship ini ditekankan di sini sebuah usaha untuk mendapatkan pelanggan baru dan juga untuk mempertahankan pelanggan lama. Jadi kalau di channel tadi adalah upaya kita untuk mendapatkan pelanggan yang baru, maka di customer relationship selain untuk mendapatkan pelanggan yang baru juga untuk mempertahankan pelanggan yang sudah lama. Nah, setelah kita menentukan usaha kita apa, nilai tambah dari produk kita apa, kemudian konsumen kita siapa, dan media apa yang akan kita gunakan untuk mempromosikan produk kita kepada konsumen, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan sumber daya apa saja yang harus kita punya untuk mewujudkan semua itu. Nah, itu semuanya ada di elemen key resources. Jadi key resources ini adalah sumber daya utama yang harus kita miliki untuk bisa menjalankan usaha yang akan kita atau yang sudah kita rencanakan. Langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan siapa yang akan menjadi partner atau mitra bisnis kita, karena harus hati-hati di dalam menentukan siapa yang akan menjadi mitra bisnis. Yang harus kita pilih adalah mitra bisnis yang akan betul-betul mendukung usaha kita dan akan mengembangkan usaha kita menjadi lebih besar. Nah, setelah kita menentukan apa bisnis kita, kemudian
keunggulan apa yang akan dihasilkan dari produk yang kita buat, kemudian juga sumber daya apa saja yang kita butuhkan, serta media apa yang akan kita gunakan untuk mempromosikan produk yang akan kita hasilkan. Barulah kita menghitung atau menentukan biaya-biaya apa saja yang nanti akan muncul dalam usaha kita. Jadi ini kita uraikan di elemen cost structure. Jadi di cost structure ini adalah elemen yang menguraikan biaya apa saja yang dibutuhkan dalam bisnis yang akan kita jalankan. Nah, tentu saja untuk mendukung semua ini kita harus lihat dari key activities, key resources, dan juga channel. Baik, elemen terakhir dari bisnis model Canvas adalah elemen revenue stream. Nah, di revenue stream ini adalah menguraikan mengenai sumber pendapatan dari bisnis yang akan kita jalankan. Nah, tentu saja untuk melihat dari mana saja pendapatan yang akan kita hasilkan, ini berhubungan langsung dengan kegiatan produksi yang kita lakukan yang sudah diuraikan di elemen key activities. Nah, dari penjelasan mengenai 9 elemen di dalam bisnis model Canvas, kita akan coba simpulkan poin-poin penting dari elemen-elemen yang ada di bisnis model Canvas. Yang pertama adalah bahwa produknya harus terlihat jelas apa gitu ya. Kemudian yang kedua harus terlihat keterkaitannya antara key activities dengan value proposition yang dihasilkan. Yang ketiga adalah key resources harus betul-betul mendukung key activities bisa berjalan untuk menghasilkan value proposition. Kemudian yang keempat, channel itu adalah prioritas untuk konsumen yang belum mengetahui produk kita. Kemudian yang kelima, customer relationship itu adalah prioritas untuk pelanggan lama atau yang sudah mengenal produk kita. Yang keenam, revenue stream adalah sumber penghasilan dari produk yang ditawarkan kepada konsumen. Yang ketujuh, cost structure adalah biaya yang dikeluarkan di key resource, key activities, dan channel. Kemudian yang terakhir adalah customer segment harus jelas. Demikian paparan dari saya mengenai bisnis model Canvas. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Kita akan bertemu lagi di paparan materi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.